Kabar bahagia untuk warga Jakarta, sebab Jakarta akan segera memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri. Bukan hanya tempat pengelolaan sampah biasa, tapi juga sekaligus pembangkit tenaga listrik. Inovasi yang disebut Intermediate Treatment Facility atau ITF ini diresmikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Hadirnya ITF diharapkan menghapus ketergantungan Jakarta terhadap tempat pembuangan akhir Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan menciptakan lapangan kerja sejumlah 7.000. Kita juga akan menciptakan satu efisiensi bahwa 2.200 ton sampah, 25% dari sampah Jakarta akan dikonversi menjadi 35 megawatt. Nah, ini insya Allah akan menjadi lembaran baru dari pengolahan sampah ke depan sehingga Jakarta insya Allah akan lebih bersih. Hari ini kita memasuki sejarah baru, babak baru di Jakarta. Pertama kali kita membangun ITF juga di Indonesia, karena kapasitasnya akan bisa mengolah 1/4 dari produksi sampah yang ada di Jakarta, yaitu kita akan bisa mengelola 2.200 ton per hari. Di Jakarta rata-rata sekitar 7.000 sampai 8.000 ton sampah per harinya. Pembangunan ITF Sunter ditargetkan selesai dalam waktu 3 tahun. Namun, Anies Baswedan meminta dipercepat menjadi 2,5 tahun saja. Pembangunan ITF ini menghabiskan dana 3,5 triliun rupiah. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Semua dikerjakan non-stop, tapi dengan kita kemarin diputuskan hari ini kita tanda tangani, maka semuanya kita tuntaskan. Berkumpul di ruangan ini adalah kita-kita yang menjadi saksi penandatanganan. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Dengan ini resmi sudah. Kita sekarang sudah groundbreaking ITF. Kemudian yang kedua, sudah berjalan sekarang meskipun kapasitasnya masih terbatas. Dan kita sekarang malah lagi nyiapkan perubahan persis. Karena kita merasa pengolahan sampah di Jakarta selama ini belum baik. Dan itulah kenyataan yang saya terima sebagai fakta. Sebagai gubernur yang bertugas, saya akan melakukan perubahan dan roadmap-nya sedang disiapkan. Begitu roadmap selesai, dijalankan. Laporan langsung meliput kondisi terkini, tidak ada aktivitas pembangunan ataupun aktivitas proyek yang tengah berlangsung di dalam lokasi lahan yang kurang lebih luasnya ini mencapai 3 hektar. Hanya ada terlihat beberapa warga yang tengah memancing di dalam lokasi ini, dan untuk di bagian ujung itu terlihat ada semacam tempat dan juga ada mobil besar, namun dari penuturan warga bahwa
Lokasi itu dijadikan sebagai mes dari para pekerja dan juga tempat memarkirkan kendaraan. Namun pekerja dari proyek apa, inilah yang masih menjadi pertanyaan. Namun tadi keterangan tambahan yang disampaikan oleh warga sekitar juga bahwa lokasi ini kerap kali dijadikan sebagai tempat parkir bagi bus pariwisata ataupun kendaraan masyarakat jika di sekitar sini tengah ada aktivitas yang berlangsung. Kemudian kami juga memantau di lokasi ini tidak ada pengamanan yang ketat, baik itu dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta, dikarenakan masih bisa warga untuk masuk ke bagian dalam melalui jalan di sebelah kanan saya ini, melalui jalan kecil, kemudian bisa masuk tanpa harus ada menggunakan penukaran ID ataupun pengamanan yang signifikan.